warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Adrian Rahman dari kelas XI MIPA 2. Saya adalah perwakilan dari kelompok 6 yaitu kelompok Banjar. Jadi hari ini kami akan mempresentasikan tentang PPT yang sudah kami buat tentang Perang Banjar. Perang Banjar 1859 sampai 1905 adalah perang perlawanan penjajahan kolonial Belanda yang terjadi di Kesultanan Banjar yang meliputi provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Perang Banjar ini berlangsung antara 1859 sampai 1905. Menurut sumber 1859 sampai 1863, konflik dengan Belanda sebenarnya sudah mulai sejak Belanda memperoleh hak monopol dagang di Kesultanan Banjar. Dengan ikut campurnya Belanda dalam urusan kerajaan, ketakutan makin bertambah. Pada tahun 1759, Pangeran Nata yang menjadi wali putra mahkota mengangkat dirinya menjadi raja dengan gelar Sultan Tahmidullah II 1785 sampai 1808 dan membunuh semua putra almarhum Sultan Muhammad. Pangeran Amir satu-satunya pewaris tahta yang selamat berhasil melarikan diri lalu mengadakan perlawanan dengan dukungan pamannya Aung Tauruwe tapi gagal. Pangeran Amir, kakek Pangeran Antarsari, akhirnya tertangkap dan dibuang di Sri Lanka. Sebab umum terjadinya Perang Banjar. Rakyat tidak senang dengan merajalelannya Belanda yang mengusahakan perkebunan dan pertambangan di Kalimantan Selatan. Belanda terlalu banyak campur tangan dalam urusan intern kesultanan. Belanda bermaksud menguasai daerah Kalimantan Selatan karena daerah ini ditemukan pertambangan batu bara. Karena ditemukan batu bara di kota Martapura, Belanda telah merencanakan untuk memindah ibu kota kesultanan ke kota negara bekas ibu kota pada zaman Hindu. Sebab khusus terjadinya Perang Banjar. Yang pertama, karena Pangeran Hidayatullah yang seharusnya menjadi sultan tidak disetujui oleh Belanda, yang kemudian menganggap Tamjidullah sebagai sultan yang sebenarnya tidak berhak menjadi sultan. Kemudian Belanda mencopot Tamjidullah dari kursi sultan. Belanda membubarkan Kesultanan Banjar. Yang kedua, Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari menggunakan strategi perang gerilya dengan membuat kerajaan baru di pedalaman dan membangun benteng-benteng di hutan. Yang ketiga, Pangeran Hidayatullah diangkat menjadi Sultan Banjar berdasarkan surat wasiat dari kakek beliau, yaitu Sultan Adam. Pengangkatan ini dilakukan karena ayah Pangeran Sultan Hidayatullah, yaitu Sultan Muda Abdurrahman, telah wafat. Di sebab khusus terjadinya Perang Banjar yaitu lahir di Martapura pada tahun 1882 Masehi, dididik secara Islami di pesantren dalam pagar Kalampayan yang didirikan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, salah seorang tokoh agama Islam di Nusantara, sehingga memiliki ilmu kepemimpinan serta keagamaan yang cukup tinggi untuk kemudian dipersiapkan menjadi sultan. Sebelum menjadi sultan, sempat menduduki jabatan sebagai Mangkulubi Kesultanan pada tahun 1855 Masehi. Pada saat itu jabatan Mangkubumi diangkat oleh kolonial Belanda dengan persetujuan Sultan Adam. Dengan menduduki jabatan tersebut, maka Pangeran Hidayatullah bisa lebih memahami dan menyelami kondisi kesultanan maupun rakyat Banjar. Berulang-ulang pihak Belanda dalam pemerintahan kesultanan, pemaksaan monopoli perdagangan, konsesi-konsesi pertambangan yang sepihak, serta kuatnya misi kaum Nasrani atau Zending yang masuk ke dalam benua Banjar dengan dukungan tentara Hindia Belanda, maka mengakibatkan kebencian rakyat yang sangat mendalam. Kebencian yang tak dapat lagi didiamkan harus dituntaskan. Sultan dan rakyat bersatu untuk mengadakan perang jihad fisabilillah. Sebelum dan ketika perang, Sultan mengangkat beberapa panglima perang karena luasnya areal medan pertempuran. Dari sebelah barat Kesultanan Sambas, Sampit, Sangau, Kota Waringin, Pagatan, bahkan jauh ke timur Kesultanan Pasir maupun Kesultanan Kutai dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan Anwar Gumai, saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan dampak dari Perang Banjar terhadap Kerajaan Banjar itu sendiri. Dampak di bidang sosial politik
Dihapuskan kerajaan Banjar dan seluruh bekas daerah kerajaan itu yang dimasukkan ke dalam tatanan baru Residen Zuiden en Ooster Afdeling van Borneo. Golongan yang paling terpukul sebagai akibat dari Perang Banjar adalah golongan bangsawan sebagai interest group. Pangeran Hidayat adalah tetuha bubuha raja-raja yang kedudukannya diakui dengan wasiat Sultan Adam, tulang punggung dan pusat harapan golongan bangsawan. Penghapusan tanah apanase dalam Government in this Bisluit 17 Desember 1859 telah diputuskan bahwa kerajaan Banjar tidak lagi diberikan sebagai pinjaman vasal kepada salah satu calon sultan yang akan datang. Dan dampak Perang Banjar di bidang pendidikan, seiring dengan daerah kerajaan Banjar yang telah dihapuskan dan dimasukkan ke dalam suatu bentuk tatanan ketatanegaraan, baru menjadi sebuah residensi dari pemerintahan Hindia Belanda untuk mengkonsolidasi pemerintah dibentuk organisasi baru yang modern dan sentralistis. Golongan bangsawan fungsional yang merupakan elit ruling class lenyap dan bangsawan fungsional yang sebelumnya membantu Belanda dalam Perang Banjar mendapat tempat dalam birokrasi baru ini. Dengan dasar kriteria turunan dan otoritas karisma, golongan bangsawan memperoleh kepercayaan menjabat sebagai regent sebagai jabatan golongan tertinggi. Kemudian, kiai sebagai kepala distrik, sebagai jaksa, sebagai kepala polisi, dan jabatan lainnya. Kriteria pemilihan pegawai untuk menduduki jabatan tertentu kemudian berubah sesuai dengan perkembangan masa itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C. Bidang sosial ekonomi. Perubahan status ekonomi setelah tahun 1863 Masehi, setelah Perang Banjar selesai pada tahun 1905 Masehi, daerah dan masyarakat Banjar mengalami perubahan. Orang Banjar sebagai warga negara dari sebuah kerajaan adalah sebagai bangsa, yaitu bangsa Banjar yang mempunyai kedudukan sederajat dengan bangsa-bangsa mereka lainnya. Tetapi setelah perang usai, bangsa Banjar yang sebelumnya adalah bangsa merdeka turun derajatnya menjadi bangsa jajahan dan hanya dikenal sebagai orang Banjar. Sebagai inlander dari penduduk Hindu Belanda. D. Bidang budaya. Perang Banjar yang terjadi di kerajaan Banjar mengakibatkan banyak perubahan, termasuk dalam bidang kebudayaan, khususnya dalam kebudayaan daerah, yaitu hilangnya keraton Banjar, yang menyebabkan sarana untuk perkembangan kesenian klasik ikut berkurang. Dan di samping itu, sikap golongan ulama yang tidak menyenangi kebudayaan keraton, kesenian klasik mengalami proses disintegrasi dan akibatnya hampir tidak dikenal lagi di kalangan luas masyarakat Banjar. Dalam masyarakat tradisional, golongan bangsawan merupakan golongan yang memberikan identitas kepada kebudayaan masyarakat Banjar di samping agama Islam. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.